Saat ini, dunia sudah semakin berkembang pesat. Jika dahulu manusia bekerja keras dan usaha sendiri, kini pekerjaan mereka telah dibantu oleh adanya teknologi. Contohnya, seperti teknologi cloud computing, di mana perusahaan atau organisasi melakukan sejumlah pertukaran informasi dan data secara cepat tanpa memakan biaya yang besar. Tidak hanya itu, cloud computing juga bisa melakukan pekerjaan secara bersamaan, cocok digunakan pada situasi pandemi saat ini. Jadi, sebenarnya apa sih cloud computing itu? Cloud computing merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing sendiri adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain di waktu yang bersamaan. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Di masa sekarang ini, cloud computing dapat berupa penyimpanan data pada jaringan internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bukan hanya sekedar penyimpanan data, tapi cloud computing dapat berupa pengolahan lembar kerja, lembar presentasi, bahkan hingga video editing. Nah, itulah mengapa cloud computing memiliki peran yang sangat besar di kehidupan manusia, di mana teknologi canggih ini sangat mempermudah pekerjaan mereka. Selain itu, cloud computing juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya 1. Sistemnya fleksibel serta bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dengan syarat koneksi internet sebagai penghubung. Jadi, kalian dapat melakukannya di smartphone, PC, maupun laptop untuk digunakan sebagai media untuk mengakses data yang diinginkan. Yang kedua, disaster recovery. Sebagai pengguna, kita tidak perlu khawatir untuk kehilangan data jika menyimpannya di awan. Mengapa demikian? Karena seluruh data yang kita simpan biasanya bukan hanya sekedar disimpan pada satu server, melainkan disimpan pula di server penyimpanan lainnya. Sehingga data yang kita simpan memiliki backup jika sewaktu-waktu terjadi human error atau disaster pada server utama. 3. Update secara berkala. Biasanya, penyedia layanan akan memberikan update software secara berkala dan otomatis, sehingga kita sebagai pengguna tidak perlu mengelola sistem software untuk menjalankan aplikasinya. Dan yang terakhir, kolaborasi dan kontrol dokumen dapat dilakukan, seperti pengerjaan suatu tugas atau pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama dan real-time. Dalam cloud computing terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama SaaS atau Software as a Service, merupakan layanan computing yang bisa langsung kita gunakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Yang kedua, PaaS atau Platform as a Service, merupakan layanan penyedia computing platform. Biasanya bagian ini sudah terdapat database, sistem operasi, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Yang ketiga, IaaS, Infrastructure as a Service, merupakan layanan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, web, dan konfigurasi lainnya. Komponen-komponen tersebut dikumpulkan untuk membuat sebuah komputer virtual. Lalu ada juga 3 model penerapan cloud yang biasa kita temukan. Yang pertama, cloud public. Cloud public adalah layanan cloud yang disediakan melalui jaringan terbuka untuk umum. Contoh penyedia layanan ini seperti Amazon Web Service dan Microsoft Azure. Yang kedua, cloud pribadi adalah pengelolaan infrastruktur awan yang dikhususkan untuk grup pengguna tertutup. Bisa saja organisasi itu sendiri atau perusahaan grup rumah industri. Jenis cloud ini banyak diadopsi oleh organisasi besar yang sudah mapan. Mereka memastikan bahwa segala pengaturan organisasi berada di bawah kendali mereka. Hanya sedikit jaringan yang sengaja dikeluarkan ke dunia luar untuk kepentingan organisasi itu. Yang ketiga, model hybrid adalah ketika awan pribadi dan publik berada di bawah organisasi atau pengaturan yang sama. Organisasi akan menggunakan cloud publik jika tidak sedang bersangkutan dengan data sensitif,
Sebaliknya, mereka akan menggunakan cloud privat untuk penyimpanan dan pengelolaan data sensitif. Hampir seluruh perusahaan rintisan menggunakan cara ini untuk mengatasi pekerjaan mereka. Cloud computing memungkinkan fintech untuk menawarkan produk premium dengan harga terjangkau. Dengan adanya cloud computing, memungkinkan beberapa perusahaan yang bergerak dalam pengolahan cloud system membantu dalam adanya perkembangan startup. Karena mereka sekarang dapat berbagi infrastruktur TI daripada menyiapkan yang didedikasikan untuk diri mereka sendiri, sehingga mengurangi daya pengaturan secara signifikan, daya pengoperasian sebanding dengan kapasitas perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Sebelum adanya cloud computing, jika startup meluncurkan aplikasi atau produk, sulit untuk memprediksi jumlah pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Startup mungkin akan memperhitungkan pengeluaran tambahan pada infrastruktur untuk meminimalkan kerugian pada tahap selanjutnya. Komputasi awan datang sebagai anugerah bagi aplikasi yang dapat diakses melalui web dan memiliki beban variabel, yaitu peningkatan dan penurunan tak terduga dalam jumlah pengguna selama interval waktu yang berbeda. Oke, bagaimana kita ketahui bahwa beberapa penyedia layanan fintech sudah menggunakan metode cloud computing. Adapun beberapa penawaran yang ditawarkan penyedia cloud kepada si pemakai, yaitu pertama ada sejumlah besar penyedia cloud telah membentuk program pengaktifan mitra khusus untuk layanan keuangan. Kemudian, beberapa penyedia cloud telah menetapkan sertifikasi dan status kemitraan berdasarkan jenis dan kompleksitas implementasi layanan keuangan. Nah, kemudian ada para penyedia cloud ini juga mendorong mitra teknologi layanan keuangan untuk memiliki metode khusus di cloud. Mitra dapat berupa integrator sistem, perusahaan implementasi produk, atau dapat berupa perusahaan konsultan murni. Yang terakhir, semua penyedia cloud ini juga menyadari bahwa industri jasa keuangan adalah industri yang diatur dengan ketat. Oleh karena itu, mereka telah bermitra dengan regulator federal untuk memastikan bahwa platform tersebut sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. Oke, mungkin tadi adalah penjelasan singkat mengenai cloud system dan penjelasan singkat mengenai hubungan cloud system dengan fintech. Semoga dengan adanya video ini, kami berharap kepada kalian lebih terbuka lagi mengenai aplikasi fintech yang menggunakan cloud system. Pada dasarnya, semua teknologi yang diciptakan itu bermaksud dengan tujuan untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga lebih bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.